4, 3, 2, 1, go! Dimulainya perang. Tatapan mata Feng Lei menajam dan segera melihat ke arah Li Juantian dengan alis terangkat. Oh, apakah ini Patriark Li? Aku telah mendengar bagaimana hebatnya dirimu mengangkat derajat keluarga Li menuju keluarga teratas di wilayah utara. Tapi, sangat disayangkan, perjuanganmu telah berakhir sampai di sini. Karena aku akan menghancurkan dan meratakan seluruh keluarga Li dengan tanah. Hahaha. Feng Lei tertawa sombong setelah mengatakan kata-kata gilanya. Mendengar hal ini, Li Juantian hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Setelah mengalahkan Li Juantian dengan kata-katanya barusan, Feng Lei kembali menatap ke arah Xiao Hong. Hei bocah, bagaimana dengan tawaranku tadi? Ucap Feng Lei dengan senyuman licik. Xiao Hong menatapnya dengan dingin. Kau benar-benar keras kepala. Aku telah berkali-kali mengatakan tidak, tapi kau terus-terusan bertanya. Apakah bajingan tua mesum sepertimu tuli? Ucapnya dengan dingin, dengan menunjukkan jari tengahnya saat mengucapkan kalimat terakhir. Haha. Feng Lei tersenyum bersemangat dengan rasa amarah dalam dirinya. Baiklah, karena itu pilihanmu. Semuanya. Serang dan ratakan keluarga Li dengan tanah. Teriak Feng Lei dengan memberikan aba-aba dengan tangannya. Baik. Semua sosok di belakang Feng Lei merespon dan segera melesat ke arah pihak keluarga Li. Semuanya. Jangan mau kalah dan berjuanglah untuk melindungi keluarga kita. Teriak Patriark Li. Serang. Salah satu ahli Xiantian keluarga Li memulai penyerangan dan semua sosok mengikuti. Perperangan dimulai dan semua orang saling menyerang sekuat tenaga. Jika dilihat dari jumlah, kekuatan keluarga Li jauh di bawah sekte petir ganas, bagaimanapun dan dilihat dari manapun, sangat jelas bahwa pertarungan sangat menguntungkan bagi sekte petir ganas. Di dalam konflik besar ini, Ning'er sama sekali tidak tampak kesulitan dalam menghadapi musuh-musuh di sekitarnya. Pedang hebat di tangannya dan kekuatan aura pedang yang ia miliki terus menyerang beberapa musuh yang ia hadapi dan membuat sayatan dalam jumlah besar di tubuh musuh. Saat musuh di depannya telah selesai ditangani, Ning'er melirik ke tempat lain dan dapat melihat pihak keluarga Li kesulitan dengan perbedaan jumlah yang ada. Setelah melihat adegan ini, Ning'er menutup matanya secara perlahan dan mengangkat pedangnya tegak lurus di depan dadanya. Aura dingin yang kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Rambutnya yang menari dengan aura dingin perlahan mulai berubah menjadi putih layaknya seorang immortal. Matanya yang memejam secara perlahan terbuka dan menunjukkan mata biru yang memancarkan aura dingin yang kejam. Aura pedang kemudian keluar dan bersatu dengan aura dingin dari tubuhnya. Kekuatan aura pedang dingin mulai menguat dan menguat. Ning'er memegang pedangnya dengan erat dan menariknya mundur. Aura pedang dingin mulai berkumpul di pedangnya yang dilapisi oleh es. Semua anggota keluarga Li menyingkir. Ucap Ning'er dengan tegas. Semua anggota keluarga Li segera menoleh dan menyingkir dari jalan yang akan digunakan Ning'er setelah melihat Ning'er yang akan mengeluarkan serangan. Tusukan aura pedang pembekuan. Ning'er dengan cepat memajukan pedangnya dan melakukan gerakan menusuk ke depan. Gelombang aura pedang dingin segera berputar-putar dan menciptakan serangan yang dahsyat. Melihat serangan yang sangat kuat ini, semua ahli dari sekte petir ganas segera melakukan gerakan pertahanan dengan energinya. Bang!
Serangan Ning'er segera menembus pertahanan mereka dan membuat puluhan sosok berjatuhan dengan beberapa bagian tubuh yang membeku menjadi es. Beberapa sosok Xiantian yang terkena serangan ini meskipun masih berdiri tegak di udara juga harus menderita karena bagian tubuh mereka yang tersayat aura pedang juga ikut membeku. Anggota keluarga Li di sekitarnya yang menyaksikan adegan sebelumnya tak bisa menahan untuk tidak tercengang. Kekuatan yang barusan ditunjukkan oleh Ning'er bahkan setara dengan ahli puncak Xiantian yang mereka miliki. Di dalam pertempuran yang sedikit terhenti, Li Quan melihat ke arah Ning'er dengan tatapan kagum dan tak percaya. Inikah kekuatan dari seseorang yang memiliki tubuh spesial? Gumamnya. Di tempat Feng Lei dan ketiga tetua yang belum melakukan gerakan, Feng Lei tampak tersenyum puas dengan kekuatan yang dimiliki Ning'er. Hahaha. Mataku benar-benar tak salah. Aku semakin menyukai gadis ini. Sudah kuputuskan untuk membuat keturunan dengannya. Ucap Feng Lei tak tahu malu. Ketiga tetua di belakangnya membungkuk. Selamat Patriark karena telah mendapatkan calon istri yang berbakat. Ucap ketiganya. Di kejauhan, Patriark Li dan Xiao Hong juga melihat ke arah Ning'er. Tampak jelas ada jejak kekaguman dengan kejeniusan Ning'er di mata Patriark Li. Kekuatan yang luar biasa. Dua pemuda dengan ranah sovereign, lalu seorang gadis muda dengan kekuatan yang hampir menyamai sovereign. Kalian benar-benar monster. Ucapnya dengan kagum. Xiao Hong menoleh ke arah Patriark Li dengan senyuman. Monster yang sebenarnya bahkan belum muncul. Ucapnya dengan percaya diri. Xiao Hong lalu melihat ke arah Feng Lei dan ketiga tetuanya dan tatapan matanya segera berubah menjadi serius. Patriark Li. Panggilnya. Patriark Li segera menoleh dengan alis terangkat. Ayo bergerak. Aku akan menahan Feng Lei dan kau akan menghadapi tiga sovereign bintang 1 itu. Setelah kau menghadapi mereka, kita berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Feng Lei. Patriark Li melihat ke arah Feng Lei dan tiga tetua lalu mengangguk. Itu ide yang bagus. Baiklah, kalau begitu ayo lakukan. Ucap Xiao Hong setelah mengambil ancang-ancang. Kedua sosok ini melesat ke arah Feng Lei dan tiga tetua dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat Li Juantian yang berada di depan akan menerobos dan melawan ketiga tetua di belakangnya, Feng Lei tersenyum licik dan meninju ke arahnya. Bang! Saat tinju akan mengenai Li Juantian, Xiao Hong telah lebih dulu menghadang serangan Feng Lei dan Li Juantian berhasil menghampiri ketiga tetua untuk memberikan sapaan hangat. Feng Lei menatap Xiao Hong dengan dingin. Bocah, sepertinya kau telah melupakan pukulan yang kuberikan terakhir kali, ya? Xiao Hong tersenyum. Ya, tampaknya aku sedikit rindu dengan itu. Ucapnya. Xiao Hong mengangkat tangannya dan memicu petir ungu untuk muncul di kepalan tangannya. Dengan cepat dirinya melayangkan tinju untuk menyerang Feng Lei dan memulai pertarungan keduanya. Bak! Pukulan dari Xiao Hong ditahan dengan satu telapak tangan Feng Lei dan Feng Lei segera melemparkan Xiao Hong menjauh. Tampaknya kau benar-benar lupa. Serangan selemah itu, bagaimana bisa melukaiku? Hahaha, pertarungan ini adalah akhir bagimu, jangan harap untuk kabur seperti yang terakhir kali. Feng Lei menghilang dan muncul kembali di depan Xiao Hong, dia mengeluarkan petir miliknya dan meninju ke arah Xiao Hong.
Xiao Hong segera menyilangkan kedua pergelangan tangannya dan membentuk pertahanan untuk menahan serangan tersebut. Buak! Pukulan kuat dari Feng Lei berhasil mengenai pertahanan tangan Xiao Hong dan membuat Xiao Hong terpental jauh. Xiao Hong menurunkan kedua tangannya yang kebas dan menatap Feng Lei dengan dingin. Meskipun aku tak menyukai ini, tapi kekuatannya benar-benar kuat. Ini bahkan melebihi kedua saudara hitam dan putih itu. Ucapnya. Tak ada pilihan lain, aku harus mencoba itu. Xiao Hong segera menutup matanya dengan tenang dan aura petir ungu yang ganas mulai keluar dari tubuhnya dan bersatu dengan kulitnya. Sebuah tombak muncul dan digenggam erat oleh tangan kanan Xiao Hong. Dalam sekejap, aura petir ungu mulai mengganas dan menciptakan gelombang hebat yang menyelimuti seluruh tubuh Xiao Hong. Xiao Hong membuka matanya dan mengarahkan mata tombaknya ke arah Feng Lei. "Bersiaplah untuk mati, Feng Lei," ucapnya dengan keras. Pertarungan sengit. Li Juantian yang tengah bertarung dengan ketiga tetua sekte petir ganas melirik ke arah Xiao Hong dan agak terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Xiao Hong saat ini. Li Juantian menyipitkan matanya. Kekuatan ini, tampaknya bahkan dapat bersaing dengan Sovereign Bintang 5. Tapi, aku bahkan tak merasa dia tengah meledakkan energinya. Kekuatan apa itu? Sementara itu, Feng Lei menatap Xiao Hong dengan tatapan remah. Tampaknya bahkan setelah dalam keadaan yang sekarang, dirinya masih memandang rendah Xiao Hong. Lalu apa? Ingin membunuhku dengan kekuatan sementara itu? Bahkan jika itu benar-benar kuat, aku hanya perlu terus menghindar dan menunggu waktumu habis. Di kejauhan, Xiao Hong tampak tersenyum bersemangat. Kalau begitu, cobalah hentikan ini," ucapnya. Xiao Hong sedikit lebih menekan udara di kakinya dan dalam sekejap dirinya bahkan sudah tak terlihat di dunia ini. Dalam satu kedipan mata, dirinya telah berada di depan Feng Lei dan telah menyerang dengan tombaknya yang akan menusuk dada Feng Lei. Melihat ini, kekuatan petir segera menyelimuti tangan kanan Feng Lei dan melakukan gerakan untuk bertahan. Bang! Ledakan terjadi ketika kedua kekuatan bertemu, tapi dapat dilihat bahwa kekuatan yang ditunjukkan tombak Xiao Hong lebih kuat dari pertahanan dari Feng Lei. Feng Lei yang menerima serangan kuat ini segera terdorong beberapa langkah dan tampak tangannya yang terluka dengan darah yang terus mengalir. Feng Lei mengangkat tangannya dan melihat luka yang diberikan Xiao Hong padanya. Tampaknya aku terlalu meremehkan kekuatannya. Iya, meskipun aku bahkan belum serius, tapi sangat memalukan menerima luka dari seorang Sovereign Bintang 3. Ketika Feng Lei selesai berucap, ia dapat merasakan dingin di belakangnya, seperti ada bahaya yang akan mengancamnya. Bang! Benar saja, Xiao Hong muncul di belakangnya dan segera melancarkan tinju yang kuat untuk menyerangnya. Untuk yang kedua kalinya, dirinya dipukul mundur oleh musuh yang terlihat remeh baginya. Xiao Hong kembali menghilang dan muncul kembali untuk menyerang Feng Lei. Adegan ini terus terulang hingga beberapa kali, tapi semua serangan yang mengarah pada Feng Lei dapat dihindari dan diatasi dengan mudah olehnya. Dari sorot mata yang ditunjukkan, tampak jelas bahwa Feng Lei saat ini sudah meningkatkan keseriusannya dalam bertarung. Xiao Hong terus bergerak secepat kilat dan melancarkan serangannya yang kuat, tapi juga sama sekali tidak bisa mengenai tubuh besar Feng Lei. Pada serangan terakhir,
Xiao Hong ditendang oleh Feng Lei dan terpental hingga puluhan meter. Xiao Hong memegang dadanya ketika mulutnya yang bersih mulai mengeluarkan darah yang mengalir akibat serangan Feng Lei sebelumnya. Jadi begitu. Bahkan setelah aku menggunakan kekuatan penuh, aku masih juga bukan tandingannya, ucap Xiao Hong. Xiao Hong memegang tombaknya lebih erat dan energi petir ungu mulai mengganas di sana. Kekuatan yang ada di tombaknya sekarang bahkan dapat disandingkan dengan kekuatan sebuah seni bela diri hebat. Dengan cepat, adegan sebelumnya terulang. Xiao Hong menghilang dan melesat menuju Feng Lei dengan jejak kilat yang besar. Melihat serangan yang akan dilancarkan oleh Xiao Hong, Feng Lei menunjukkan raut wajah serius. Cincin penyimpanannya bersinar dan sebuah pedang tombak berwarna hitam muncul di tangan kanannya. Dia ikut mengalirkan kekuatan petir di pedang tombaknya dan melakukan gerakan bertahan saat Xiao Hong melompat untuk mulai menyerangnya. Bang! Wus! Kekuatan yang dahsyat saling beradu dan memunculkan gelombang angin disertai kilat yang menyebar ke segala arah. Merasakan dampak hebat dari pertarungan kedua tokoh utama dalam pertarungan ini, beberapa sosok yang sebelumnya saling bertarung secara tak sadar berhenti dan melihat ke arah Xiao Hong dan Feng Lei. Semuanya sangat kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua sosok yang tengah beradu kekuatan dahsyat tersebut. Terutama pada Xiao Hong, banyak dari mereka yang tak menyangka bahwa seorang ahli Sovereign bintang 3 bahkan dapat bersaing dengan sosok yang akan melangkah ke Sovereign bintang 7. Bom! Ledakan terjadi di tempat Xiao Hong dan Feng Lei bertarung. Ledakan hebat ini memunculkan asap tebal yang menutupi area pertarungan mereka. Ketika asap tebal telah disapu oleh angin, dapat dilihat bahwa Xiao Hong telah terdorong puluhan meter ke belakang dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara Feng Lei, dirinya bahkan tak bergeming ataupun bergeser dari tempatnya sebelumnya. Sungguh disayangkan bahwa Kaisar Perang tak bisa menang dalam adu kekuatan tadi. Tapi, juga keberuntungan baginya untuk hanya menerima beberapa luka dari adu kekuatan itu. Salah seorang anggota keluarga Li memberikan pendapatnya. Ya, meskipun begitu, sudah sangat luar biasa seseorang di tahapnya dapat mengimbangi Feng Lei yang sangat dibanggakan di wilayah utara ini. Teman di sebelahnya membalas. Di tempat Ning'er mendongakkan kepalanya untuk melihat keadaan Xiao Hong di atas sana. Dirinya menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya saat melihat keadaan dari Xiao Hong. Air mata perlahan mulai keluar dan rasa bersalah muncul di hatinya, karena bagaimanapun juga Xiao Hong seperti ini karena untuk melindunginya. Xiao Hong, sudah cukup, hentikanlah. Jangan memaksakan dirimu lagi. Teriak Ning'er yang terus berlinang air mata. Xiao Hong menghapus darah di bibirnya dan menatap Feng Lei dengan dingin. Tidak. Bukankah sudah kubilang pada kakakku bahwa aku akan mengambil tanggung jawabnya saat kita berpisah dengannya? Aku akan melindungi kalian bahkan jika nyawaku yang akan dipertaruhkan, ucapnya dengan tegas. Mendengar hal ini, Ning'er kembali mengingat kejadian saat mereka bertemu badai kekosongan dan harus berpisah dengan Tian Lei. Ia juga mengingat bagaimana Xiao Hong menangis melihat Tian Lei yang berkorban dan terus meneriakkan bahwa dirinya akan melindungi Ning'er dan Xiao Bai. Kak Tian Lei, gumam Ning'er dengan sedih dan air matanya kembali jatuh. Sementara itu, jauh di depan Xiao Hong,
Feng Lei tersenyum licik saat melihat keadaan Xiao Hong saat ini. Dirinya tampak sangat puas bahwa sosok yang sangat mengganggunya ini harus mendapatkan luka yang parah. Hahaha. Bocah, apakah kau sudah melihatnya? Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Jangan berpikir bahwa saat itu aku masih menahan diri dan kau masih berharap untuk menang melawanku. Hahaha. Feng Lei tersenyum dingin dan memajukan pedang tombaknya. Baiklah. Ayo akhiri ini. Feng Lei dengan bersemangat segera melesat ke arah Xiao Hong dengan cepat. Melihat ini, Xiao Hong segera menyatukan kedua tangannya dan membuat sebuah segel tangan. Tidak semudah itu. Kekuatan petir ungu yang ganas semakin menjadi-jadi dan terus mengamuk untuk keluar dari tubuh Xiao Hong. Petir-petir itu tanpa perintah dan petunjuk sedikitpun segera membentuk sebuah tubuh hingga akhirnya terbentuklah tubuh singa raksasa secara utuh. Singa petir ungu mulai membuka matanya yang haus darah dan segera mengeluarkan raungan keras. Roar! Singa petir ungu. Maju dan hadapi dia. Xiao Hong segera memberikan perintah saat dirinya menunjuk ke arah Feng Lei. Sebuah fenomena singkat. Singa petir ungu secara alami menuruti perintah tuannya dan segera bergerak maju di udara. Hanya dalam 1 detik dirinya telah berada di depan Feng Lei dan menunjukkan dirinya yang ganas. Feng Lei terpaksa harus berhenti dan menatap singa di depannya dengan senyuman remeh. Hanya pembentukan roh ini juga ingin menghalangiku. Bahkan jika kau telah memiliki petir yang memiliki kesadaran, diriku bahkan lebih berpengalaman dalam hal petir. Feng Lei menyalurkan energi petirnya ke dalam pedang tombak miliknya. Kekuatan yang besar berkumpul di sana dan telah siap untuk dikeluarkan. Feng Lei menarik ke belakang pedang tombaknya dan segera melakukan gerakan menebas. Jejak petir ganas. Sebuah tebasan yang besar diiringi oleh badai petir yang ganas segera bergerak ke arah singa petir ungu. Bang! Serangan tersebut mengenai leher dari singa petir ungu dan membuat roh hewan buas tersebut hampir kehilangan kepalanya. Dengan perlahan, petir ungu yang membentuk tubuh singa petir ungu mulai bergejolak hingga akhirnya meledak. Huah! Hal ini memberikan dampak pada tubuh Xiao Hong dan membuatnya muntah darah. Karena bagaimanapun juga roh hewan buas tersebut menyatu dengan dirinya. Hahaha. Tak kusangka kau sebenarnya sudah membentuk roh hewan buasmu. Benar-benar bakat yang langka, tapi sangat disayangkan bahwa kau akan mati di sini. Feng Lei melesat dengan ganas ke arah Xiao Hong dan aura membunuhnya sangatlah kuat dan akan membuat semua orang menggigil jika merasakannya. Xiao Hong yang tak memiliki kesempatan lagi hanya bisa menyilangkan kedua tangannya untuk membuat pertahanan. Buak! Huah! Tapi sayang, pukulan dari Feng Lei sama sekali tidak menuju dadanya, tapi malah menyerang perutnya yang terbuka. Hal ini membuat Xiao Hong muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa. Feng Lei segera mengangkat kakinya dan menendang Xiao Hong hingga menabrak sebuah bangunan. Bom! Xiao Hong hanya bisa pasrah dengan tubuhnya yang sulit untuk ia gerakkan saat ini dan lagi harus ditimpa oleh reruntuhan bangunan yang ia tabrak. Xiao Hong. Nginger dengan panik segera bergegas untuk membantu Xiao Hong lolos dari reruntuhan yang menimpanya. Nginger membuang semua reruntuhan yang menimpa Xiao Hong dan segera mengeluarkan Xiao Hong dari sana. Xiao Hong, apakah kau baik-baik saja? Nginger bertanya dengan panik.
Xiao Hong membuka matanya perlahan dan melirik Ning'er. Aku baik-baik saja, ucapnya. Bertahanlah, aku akan mencarikan obat untukmu. Ning'er segera mengeluarkan sebuah pil penyembuhan tingkat 7 dari dalam penyimpanan yang diberikan oleh Tian Lei 1 tahun yang lalu. Glek. Xiao Hong menelan pil itu setelah Ning'er menyuapinya. Sangat disayangkan, seharusnya Xiao Hong akan pulih dengan cepat jika dia memurnikan pil ini di dalam tubuhnya. Tapi, karena dirinya bahkan kesulitan untuk bergerak apalagi menggunakan energinya, maka ia hanya bisa menunggu pil tersebut menyatu dengan tubuhnya dan dengan perlahan menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, Patriark Li yang telah melumpuhkan ketiga tetua kemudian segera bergerak ke arah Feng Lei dan melakukan gerakan untuk menyerang. Patriark Li memegang erat sebuah pedang di tangannya dan sebuah aliran petir segera muncul di sana. Gelombang badai petir. Patriark Li segera memajukan pedang di tangannya dan menembakkan sebuah gelombang petir yang sangat hebat. Feng Lei tersenyum remeh melihat serangan yang baginya mungkin hanya perlu sedikit usaha untuk mengalahkannya. Akan kuhancurkan itu dalam satu gerakan. Feng Lei melesat dengan cepat bersama pedang tombaknya dan melompat untuk menghadang gelombang badai petir di depannya. Feng Lei mengangkat pedang tombaknya dan menebas gelombang badai petir yang ingin membunuhnya. Sebuah energi petir muncul dan segera bergerak menuju gelombang badai petir. Bang! Kedua serangan bertabrakan dan menciptakan ledakan. Sekarang, hanya tersisa asap menggumpal yang menutupi jarak mereka. Dalam asap, secara samar terlihat sebuah pergerakan dan akhirnya sosok Feng Lei menembus keluar dari asap. Feng Lei segera melakukan serangan kejutan dan berhasil mencengkram leher dari Li Juantian. Hahaha, keluarga Li, lihatlah. Apakah ini patriark yang kalian banggakan? Ini bahkan lebih lemah dari seekor tikus. Hahaha. Semua anggota keluarga Li yang mendengar perkataan dari Feng Lei segera menoleh dan melihat patriark mereka yang tak berdaya. Patriark. Beberapa anggota khawatir dengan anggota patriarknya. Melihat wajah panik dan mental anggota keluarga Li yang tampaknya telah menurun drastis, Feng Lei hanya bisa tersenyum puas. Dirinya semakin kuat mencengkram leher Li Juantian dan segera mendarat dengan cepat hingga tubuh Li Juantian menghantam daratan dengan keras. Krak, kuah. Suara patah tulang dan teriakan kesakitan dari Li Juantian menghantui pikiran anggota keluarga Li. Ayah! Li Kuan yang tampak khawatir segera melesat untuk menghampiri ayahnya yang sekarat. Melihat tubuh Li Juantian yang bahkan tak sanggup untuk bergerak, Feng Lei mendengus dengan sombong dan mengalihkan pandangannya. Lemah. Ucapnya dan pergi ke arah Ning'er dan Xiao Hong. Feng Lei menghilang dan muncul kembali di belakang Ning'er. Hehe, gadis cantik. Kemarilah dan lahirkanlah keturunanku. Hahaha. Mendengar suara mesum dari belakangnya, Ning'er segera berbalik dan melihat Feng Lei. Hehehe. Feng Lei mencengkram erat tangan Ning'er dan menariknya pergi. Lepaskan aku. Ning'er mencoba melawan entah itu dengan menghentikan langkahnya ataupun memukuli tangan Feng Lei yang mencengkram tangannya. Xiao Hong yang menyaksikan adegan ini sangatlah marah, keinginan bertarungnya meningkat, tapi tubuhnya sama sekali tidak merespon. Dalam hal ini, ia tampaknya hanya bisa menerima kegagalannya dalam memenuhi tanggung jawab. Sementara Feng Lei,
Ninger yang terus melawan mulai membuatnya kesal. "Gadis sialan," ucapnya dan membawa Ninger terbang ke udara. "Lepaskan aku dasar mesum." Ninger terus memberontak. Slas! Tangan kanan Ninger yang masih memegang pedang segera menebas kepala Feng Lei. Tapi, respon Feng Lei sangatlah cepat dan hanya mendapatkan sayatan kecil di pipinya. Hal ini masihlah membuat dirinya marah. "Gadis gila. Kau benar-benar membuatku marah. Akan aku tunjukkan apa yang bisa aku lakukan padamu." Srek! Tangan Feng Lei meraih kain yang menutup dada besar milik Ninger dan membuat belahan keindahan terlihat. Ninger melepaskan pedangnya dan memilih untuk menggunakan tangan kanannya untuk menutupi dadanya. Feng Lei tersenyum gila. "Haha, kita lihat apakah bagian tubuh bawahmu bahkan lebih indah." "Tidak!" Ninger berteriak keras saat melihat tangan Feng Lei bergerak ke arah pahanya. Tapi, itu segera terhenti dengan sebuah fenomena. Sebuah lubang tak terbatas terbentuk di langit dan itu memiliki tekanan yang kuat. Semua orang mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah lorong di langit dan tampak tercengang dengan keagungan yang ada di sana. Tapi, fenomena ini sama sekali tidak bertahan lama. Dalam beberapa detik saja, lorong tertutup dan langit kembali lagi seperti semula. Setelah fenomena menghilang, alam sekitar tampak biasa seolah sama sekali tak pernah terjadi apapun dalam waktu dekat ini. Semua orang yang terkagum-kagum mulai tersadar kembali, begitu juga dengan Feng Lei. Tapi, Feng Lei merasa bahwa ia sama sekali tidak sedang memegang Ninger di tangannya. Tidak, ini bahkan lebih mengejutkan. Kedatangan Tian Lei. Di sekitar Feng Lei, semua tetua ranah Xiantian menatap Feng Lei dengan rasa terkejut bahkan tak sedikit dari mereka yang tercengang. Ini seperti mereka telah melihat hal yang sangat mengejutkan dari objek yang mereka lihat saat ini. Patriark, tanganmu. Seorang tetua dengan lemas menunjuk ke arah tangan kanan Feng Lei, tangan yang ia gunakan untuk mencengkram tangan Ninger. Feng Lei segera tersadar dan benar-benar telah merasakannya. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di tangan kanannya. Ia secara perlahan mulai melihat tangan kanannya, dan itu telah menunjukkan darah yang terus mengalir ke daratan layaknya air terjun. Bukan luka sayatan, bukan juga patah tulang. Tapi, tangannya secara nyata telah menghilang, bahkan terpotong dengan rapi. Tapi, bagaimana ini terjadi? Hanya dalam beberapa detik. Bahkan tak lolos dari kesadaran seorang sovereign bintang 6 puncak. Ya, tentu saja, ini terjadi karena sosok yang lebih mengerikan telah muncul. Di atas sebuah gedung tinggi, dekat dengan keberadaan Feng Lei, seorang pemuda tampan tampak tersenyum lembut saat dirinya menggendong gadis yang ia cintai di depan dadanya. Aku bahkan belum pernah menyentuh kedua bagian itu. Tapi kenapa kau terlalu terburu-buru mendahului tunangannya? Manusia memiliki porsinya masing-masing untuk memiliki wanita dan kau telah melebihi batas, bajingan sialan. Ucapnya dengan lembut. Ninger yang digendong oleh pemuda ini segera mendongak dan dapat melihat wajah tampan tunangannya lagi. Kak Tian Lei. Ninger berkata dengan senang dan ceria. Tian Lei menurunkan pandangannya dan melihat ke arah Ninger, wajah tampannya tersenyum lembut ke arah gadis di gendongannya itu. Maaf ya, aku terlambat.
ucapnya dengan lembut dan dibalas anggukan kepala Ning'er. Tian Lei menurunkan Ning'er di atas puncak bangunan yang ia pijak dan memberikan jubah hitam yang ia pakai pada Ning'er untuk menutupi tubuhnya. "Tunggu di sini. Biarkan aku yang menyelesaikan semuanya," ucapnya dan Ning'er mengangguk. Semua mata di sekitar Feng Lei dari sebelumnya telah mengarah ke Tian Lei. Dari tatapan mereka ada perasaan marah dan bingung dengan apa yang terjadi. Tapi, jika melihat fakta bahwa Ning'er berada di tangannya, maka mereka semua dengan yakin menyimpulkan bahwa Tian Lei lah yang telah memotong tangan kanan patriark mereka. "Bajingan! Berani sekali kau menyerang patriark kami diam-diam." Seseorang tak tahan untuk memarahi Tian Lei. Tian Lei tersenyum dingin. "Oh, lalu apa? Jika kalian marah, kemarilah, akan aku layani kalian semua," ucapnya sambil memainkan tangannya untuk menantang. "Semuanya. Dia hanya sendiri, ayo serang dia bersama." Orang yang memarahi Tian Lei tadi segera terprovokasi dan bergerak menyerang bersamaan dengan banyak sosok di belakangnya. Semua orang bergerak bersama dan mulai mendekati Tian Lei. Tian Lei juga mulai bergerak dan berhenti di tempat tak jauh dari tempat Ning'er. "Serangan diam-diam ya. Kalau begitu, aku bisa tunjukkan serangan terang-terangan pada kalian." Tian Lei mengangkat tangan kanannya yang telah mengalir kekuatan petir hitam. Langit gelap kemudian dihiasi dengan awan-awan hitam di langit di atas kediaman keluarga Li. Gemuruh yang mengamuk segera terdengar seolah-olah akan menyambar kapan saja. Ketika semua sosok yang sebelumnya bergerak ke arahnya telah sangat dekat dengannya, Tian Lei mengeluarkan senyuman puas. Amukan Dewa Petir Hitam. Tian Lei segera mengeratkan kepalan tangannya dan memicu amarah yang menjadi-jadi dari awan guntur di atas langit. Petir hitam mulai muncul dan secara brutal mulai menyerang ke arah musuh yang mengincar kepala Tian Lei. Jeder. Duar. Duar. Bom. Tidak. Melihat serangan yang begitu dahsyat terus menghujani semua anak buahnya, membuat hati Feng Lei sakit. Bagaimana tidak, semua ahli itu adalah hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun dan harus berakhir dalam beberapa detik. Segera setelah amukan hebat ini selesai, semua orang yang berada di dalam area serangan mulai berjatuhan dengan tubuh yang telah menyerupai ubi gosong. Melihat adegan ini, tubuh Feng Lei segera bergetar hebat, amarahnya benar-benar telah meledak. "Beraninya kau!" Amarah Feng Lei tak terbendung lagi, meskipun telah kehilangan lengannya, tapi dia benar-benar tidak bisa menerima bahwa kekuatan utama sektenya harus hancur dalam sekejap. Feng Lei melesat ke arah Tian Lei dengan mengeluarkan kekuatan penuhnya yang ia salurkan ke pedang tombaknya. Tian Lei menanggapi itu dengan wajah dan senyuman santai, tampaknya ia bahkan tak memandang kekuatan dari Feng Lei meskipun ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Tian Lei mendengus untuk meremehkan musuh. Saat Feng Lei telah berada di atas kepala Tian Lei, dia segera mengayunkan pedang tombaknya ke kepala Tian Lei dengan kekuatan penuh. Melihat serangan ini, pedang langit naga lava muncul dan mulai digenggam oleh Tian Lei. "Kemarilah." Tian Lei tampak bersemangat untuk menghadapi dan menerima serangan Feng Lei. Bang! Pedang tombak Feng Lei yang akan memenggal kepala Tian Lei segera ditahan dengan mudah oleh pedang langit naga lava. Melihat hal ini,
Rahang Feng Lei mulai mengeras dan dengan sekuat tenaga ia berusaha mendorong pedangnya untuk menekan Tian Lei, tapi perbedaan kekuatannya cukup jelas di sini. Tian Lei dengan sekuat tenaga mendorong pedang tombak milik Feng Lei dan membuat Feng Lei terdorong mundur. Dengan kecepatan yang luar biasa, Tian Lei menghilang dari tempatnya dan tiba-tiba muncul di depan Feng Lei. Pedang langit naga lava menghilang dan dirinya membuat ancang-ancang untuk meninju. Buak! Sebuah pukulan mendarat di perut Feng Lei dan membuat Feng Lei memuntahkan banyak darah. Jika dilihat lagi, ini sama persis dengan adegan Feng Lei yang meninju perut Xiao Hong terakhir kali. Setelah melayangkan sebuah tinju, Tian Lei segera melakukan gerakan salto dan menendang dada Feng Lei hingga membuat Feng Lei menabrak bangunan di bawah sana. Dan lagi-lagi, adegan ini juga seperti sebuah balas dendam untuk saudara. Tian Lei mendarat di dekat bangunan yang ditabrak oleh Feng Lei dan berjalan perlahan-lahan untuk menghampiri Feng Lei. Dirinya tersenyum remeh. "Hei, bukankah ini terlalu mudah? Apakah rumor bahwa Sekte Petir Ganas akan menguasai seluruh Xibian benar-benar hanya rumor?" Tian Lei sangatlah tahu bagaimana kekuatan asli dari Feng Lei. Menurut kabar di kehidupannya yang dulu, meskipun Feng Lei hanyalah ahli Sovereign bintang 6, tapi ada sebuah teknik hebat yang dapat memungkinkan untuk membuat Feng Lei bersaing dengan Sovereign bintang 7 atau bahkan bintang 8. Itu adalah teknik tubuh tirani petir ganas. Kekuatan fisik akan meningkat berkali-kali lipat dan kekuatan dari elemen petir akan ikut meningkat. Tapi, ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan kekuatan ini. Yang pertama adalah tubuh fisik yang telah ditempa petir selama puluhan tahun, dan yang kedua adalah pembentukan segel tangan untuk membuka formasi pemanggilan petir khusus dari langit. Syarat yang pertama sudah jelas telah terpenuhi oleh Feng Lei, tapi untuk yang kedua cukup sulit untuk sekarang. Untuk membentuk segel tangan, tentulah harus memiliki dua tangan utuh dan itu tidak lagi dimiliki oleh Feng Lei. Itu juga adalah alasan mengapa Tian Lei memanfaatkan ketakjuban mereka yang sebelumnya untuk memotong tangan kanan Feng Lei. Kematian Feng Lei. Tian Lei berdiri di dekat Feng Lei yang terkapar lemah. Ia menatap Feng Lei dengan dingin lalu melihat ke arah tangan satu-satunya yang tersisa dari Feng Lei. "Inikah tangan yang telah merobek pakaian wanitaku?" ucapnya dengan dingin. Bak, krak, ah. Tanpa pikir panjang, Tian Lei dengan brutal segera menginjak pergelangan tangan Feng Lei dan membuat tulangnya patah hingga akhirnya teriakan kesakitan terdengar dari Feng Lei. Setelah menginjak tangan Feng Lei hingga bagian yang terinjak gepeng, Tian Lei lalu melihat ke arah kedua mata Feng Lei. Lalu, itu adalah mata yang ingin menyaksikan tubuh wanitaku. Tian Lei berkata dengan dingin. Tian Lei melihat ke arah lain dan menemukan pedang tombak Feng Lei tergeletak di sana. Ia dengan perlahan berjalan dan mengambil pedang tombak di sana. Sama dengan tangan Feng Lei, Tian Lei juga melancarkan aksinya ke mata Feng Lei. Dia mengayunkan pedang tombak di tangannya dan membutakan mata Feng Lei hingga Feng Lei terus berteriak kesakitan. Tapi, aksi Tian Lei tidak terhenti di situ. Dia melanjutkan penyiksaan terhadap Feng Lei bahkan sampai dirinya memotong batang masa depan Feng Lei. Semua kekuatan Sekte Petir Ganas yang tersisa dan anggota keluarga Li yang menyaksikan ini terus merasakan ngeri. Dalam benak mereka, Tian Lei bagaikan raja psikopat yang telah lama tidak melakukan aksinya.
Di akhir aksinya, Tian Lei memegang pedang tombak yang telah berlumuran darah dan dengan tatapan dingin dirinya menatap tubuh Feng Lei yang bergetar karena kesakitan. Bunuh saja aku, ucap Feng Lei dengan lemas. Aku sangat ingin kau tetap hidup karena akan sangat berguna di masa depan. Tapi, sudah aku putuskan. Aku akan membiarkan hidup mereka yang tidak melampaui batas. Dan kau telah melampaui batas, ucap Tian Lei dan menebas kepala Feng Lei. Setelah menebas kepala Feng Lei, Tian Lei melirik ke arah cincin penyimpanan milik Feng Lei dan tersenyum samar. Dirinya menunduk dan segera melepaskan cincin penyimpanan itu dan membawanya pergi. Tian Lei mendongak ke langit dan menatap puluhan sosok yang masih melayang di udara. Anggota sekte petir ganas yang tersisa. Tunduklah pada keluarga Li, atau sia-siakan pencapaian kultivasi kalian dan matilah. Segera tentukan pilihan kalian, ucap Tian Lei dengan tegas. Semua anggota sekte petir ganas tampak ragu-ragu dan saling menatap satu sama lain. Keraguan mereka ini tak lepas dari untuk terus berjuang atau menundukkan kepala untuk kalah. Bagaimanapun mereka saat ini masih memiliki hampir 100 orang tingkat immortal dan 3 sosok puncak Xiantian yang tersisa. Keraguan ini berlangsung selama beberapa detik, hingga pada akhirnya mereka secara bersamaan mulai menapak di daratan. Mereka berjalan mendekati Tian Lei dan berhenti tepat sekitar 20 langkah dari Tian Lei. Tian Lei dan orang-orang itu mulai saling bertatapan dengan kejam hingga akhirnya semua sosok di depan Tian Lei satu persatu mulai jatuh dan bersujud ke arah Tian Lei. Tuan muda, kami bersedia untuk menyerah. Salah satu sosok puncak Xiantian berbicara pertama kali. Kami bersedia untuk menyerah. Semua orang di belakangnya mulai ikut berkata. Tian Lei mengangguk. Ya, pilihan yang bagus. Sekarang, aku ingin kalian kembali ke sekte petir ganas dan membawa semua barang berharga di sana ke keluarga Li. Keuangan, sumber daya dan murid-murid tingkat immortal dan di atasnya, sementara untuk murid di bawah ranah ini, pulangkan saja. Ucap Tian Lei. Baik. Semua orang menjawab dengan serentak. Tian Lei merubah raut wajahnya, tatapan dinginnya mengarah ke arah puluhan orang di depannya. Tapi, jika kalian tidak membawa semua yang aku katakan tadi ke sini dalam waktu 2 minggu, aku akan datang ke sekte petir ganas dan membawa semuanya dengan paksa. Tentunya, nyawa semua orang yang berkaitan dengan sekte petir ganas juga tak akan lolos. Ucapnya dengan dingin. Mendengar perkataan dingin dari Tian Lei ini, semua orang tak tahan untuk menelan ludahnya dengan tegang. Baik. Mereka semua dengan rasa takut yang tinggi menjawab. Baiklah, segera laksanakan perintahku. Mendengar perkataan terakhir dari Tian Lei, semua orang mengangguk dan membungkuk sebelum akhirnya mereka beterbangan untuk kembali. Melihat semua musuh telah kembali, semua anggota keluarga Li segera menunjukkan raut wajah senang. Ya, kita menang. Kita telah menang. Semua orang berteriak bahagia dan mengangkat kedua tangannya yang mengepal untuk merayakan. Di saat semua orang merayakan kemenangan ini, Ning'er yang berada di ketinggian mulai melompat turun dan menghampiri Tian Lei. Kak Tian Lei, mengapa kau melepaskan mereka? Apa tidak takut jika mereka akan berkhianat? Ning'er bertanya dengan suara yang lembut.
Tian Lei menoleh dan tersenyum, ia mengangkat tangan kanannya dan mengusap-usap rambut Ning'er. Mereka berlaku jahat juga bukan keinginan mereka, semua bergantung pada orang yang memimpin mereka. Dan untuk berkhianat tidaknya, itu tergantung bagaimana patriark keluarga Li memperlakukan mereka. Ucapnya. Tian Lei lalu melirik ke suatu reruntuhan lalu berjalan perlahan ke arahnya dan Ning'er mengikutinya dari belakang. Setibanya di sana, Tian Lei dapat melihat Xiao Hong yang terbaring lemas dengan luka-luka di tubuhnya. Melihat adegan ini lagi, Ning'er lagi-lagi seperti ingin menangis karena rasa bersalahnya kembali lagi. Tian Lei tanpa berbalik meletakkan telapak tangannya ke kepala Ning'er untuk sedikit menghiburnya. Tidak perlu merasa bersalah untuk hal ini. Ini adalah tanggung jawab yang ingin ia ambil, bahkan jika itu bukan dirimu dia akan tetap menjalankan tanggung jawabnya. Ucap Tian Lei. Tian Lei membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah tubuh Xiao Hong. Api hitam penyembuhan. Perlahan, api hitam mulai muncul di telapak tangannya lalu segera menyembur dan membakar tubuh Xiao Hong. Kak Tian Lei, kenapa kau membakarnya? Dia masih hidup. Ucap Ning'er yang terkejut. Tian Lei menggeleng. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku sedang menyembuhkannya. Ucap Tian Lei. Ning'er yang masih sedikit tak percaya hanya bisa diam dan melihat tubuh Xiao Hong terbakar. Dalam beberapa detik saja, Tian Lei telah mengangkat kembali apinya dan terlihat tubuh Xiao Hong yang telah sembuh dari luka-lukanya. Tapi, tak ada jejak terbakar di tubuhnya, ini karena api hitam penyembuhan sama sekali tidak membakar apapun untuk menjadi api, tapi membakar luka dan menyembuhkannya. Xiao Hong tampaknya telah sembuh, tapi kenapa belum bangun juga? Tanya Ning'er. Tenaganya habis. Mungkin besok akan siuman. Ucap Tian Lei dan Ning'er mengangguk. Tian Lei lalu melihat ke arah anggota keluarga Li dan tersenyum. Baiklah. Waktunya merawat yang lainnya.